Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan tanpa kurang apapun. Dan kita selalu bersyukur kita tetap dilindungi dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Dan tidak lupa salam serta sholawat selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini saya Bapak Suryono SPD MSI sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum akan menyampaikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 SMK Muhammadiyah Salatiga yang dilaksanakan secara daring, karena sesuai dengan edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 4432/07056 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pada prinsipnya, menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama dalam menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik, yaitu pada tanggal 12 Juli 2021. Untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah dari potensi penularan COVID-19 dengan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh secara efektif. Kita melihat bahwa sekolah terutama di kota Salatiga pada saat ini pada zona merah, dan yang bisa melakukan pembelajaran jarak jauh kita harus selalu concern terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan yang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka pada saat ini adalah sekolah yang dalam kondisi pada zona hijau. Sedangkan pada kondisi zona kuning itu juga belum diperbolehkan. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka itu harus sesuai dengan izin orang tua. Peserta didik melanjutkan pembelajaran jarak jauh secara penuh itu dengan menggunakan ponsel tentunya. Adapun kesiapan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh atau daring, yang pertama adalah siapkan perangkat pembelajaran, yaitu apa? Buku, alat tulis, dan media lainnya. Yang kedua, pastikan dapat berkomunikasi dengan lancar dengan guru. 3. Ajak orang tua untuk mendukung proses pembelajaran. 4. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar. 5. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan dan tujuannya. 6. Aktif dalam diskusi dengan guru. 7. Selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua. 8. Sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan. 9. Mengumpulkan tugas dan foto pembelajaran apabila ada. 10. Tuliskan rencana kegiatan sesuai belajar hari ini. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembelajaran secara daring adalah: yang pertama, pastikan internet aktif. Kedua, perhatikan link yang harus dibuka. 3. Lihat jadwal yang akan dipelajari. 4. Buka mata pelajaran sesuai jadwal. 5. Baca materi dengan tuntas atau perhatikan jika melalui video. 6. Jika ada tugas, segera dikerjakan dan kirim ke guru mata pelajaran.
Dan yang penutup adalah pembelajaran di masa pandemi memerlukan perubahan mindset belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan memperoleh pengalaman baru belajar. Pembelajaran pada masa ini memerlukan kearifan dan kesabaran, bahwa belajar bukan semata-mata capaian hasil, melainkan pemerolehan pengalaman melalui proses belajar yang menantang dan penuh seni perjuangan. Sosialisasi kurikulum SMK Muhammadiyah Salatiga dalam kegiatan MPLS pada tahun ini. Pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum SMK Muhammadiyah Salatiga untuk kelas 10 menggunakan kurikulum pusat keunggulan atau PK tahun 2021. Untuk kurikulum kelas 11 dan 12 menggunakan kurikulum 13 atau K13 yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pembelajaran di SMK yang pertama adalah memahami persyaratan kompetensi kerja. 2. Melakukan pekerjaan rutin. 3. Menguasai prosedur kerja sehari-hari. 4. Menerapkan standar keamanan kerja. 5. Meningkatkan produktivitas. 6. Mampu bekerja dalam tim kolaborasi. 7. Melek digital dan simbol-simbol dalam pekerjaan. 8. Memperhatikan kualitas dan efisiensi. 9. Menerapkan etika moralitas kerja. 10. Memahami perubahan nasional. 11. Memiliki jiwa kewirausahaan. Kompetensi keahlian di SMK Muhammadiyah Salatiga ada 4 jurusan atau 4 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah teknik instalasi tenaga listrik. 2. Teknik pemesinan. 3. Teknik kendaraan ringan. 4 adalah tata busana. Adapun visi dari SMK Muhammadiyah Salatiga adalah menciptakan tamatan unggul yang berkualitas, inovatif, islami, terampil, dan mampu menjawab tuntutan zaman. Misi SMK Muhammadiyah Salatiga yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta profesionalisme seluruh personel sekolah sesuai dengan profesinya. 2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, inovatif, dan islami. 3. Mewujudkan iptek dan sumber daya manusia yang berakhlakul karimah, terampil, kompetitif dalam bidang keahliannya. 4. Menghasilkan tamatan yang berpotensi, andal, bersikap profesional, serta mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 5. Membimbing peserta didik dan alumni dalam berwirausaha yang kompetitif. Ini adalah kurikulum pada kelas 1. Ada mata pelajaran umum yang meliputi adalah pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan 3 jam, sejarah 2 jam, seni 2 jam. Untuk mata pelajaran kejuruan, yang pertama adalah matematika itu 4 jam, yang kedua bahasa Inggris 2 jam, 3 untuk informatika 4 jam, 4 untuk proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial 6 jam. Untuk kejuruan adalah dasar-dasar kompetensi keahlian itu ada 6 jam. Ke-6 adalah proyek kreatif dan kewirausahaan, ini nanti di kelas 2 dan 3. 7 untuk praktek kerja lapangan nanti untuk kelas 3. Dan 8 mata pelajaran pilihan itu untuk kelas 2 dan kelas 3. Jadi dalam 1 minggu nanti ada total pembelajaran kurang lebih adalah 38 sampai 42 jam. Sistem pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19, pembelajaran masih menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh sesuai instruksi dari Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari pembelajaran daring ini ialah
untuk pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran virus COVID-19 dan pemanfaatan teknologi. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembelajaran daring: yang pertama, pastikan internet aktif. Yang kedua, perhatikan link yang harus dibuka. 3, lihat jadwal yang akan dipelajari. 4, buka mata pelajaran sesuai jadwal. 5, baca materi dengan tuntas. 6, jika ada tugas segera dikerjakan dan kirim ke guru mata pelajaran. Penilaian siswa. Penilaian meliputi 3 hal. Yang pertama adalah sikap, 2 pengetahuan, 3 keterampilan. Penilaian pengetahuan meliputi yang pertama penilaian penugasan, penilaian harian atau ulangan harian, ketiga penilaian tengah semester, keempat adalah penilaian akhir semester. Penilaian keterampilan meliputi ada 3 hal. Yang pertama adalah portofolio, yang kedua penilaian produk, yang ketiga adalah penilaian proyek. Terima kasih. Saya kira itu untuk kegiatan proses belajar mengajar pada masa pandemi tahun 2021 ini. Untuk jadwal kegiatan pembelajaran akan kami sampaikan melalui wali kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.